Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan video yang sudah saya sempat upload yang dulu. Kali ini saya akan membagikan sebuah tips simulasi bagaimana caranya memilih DOD yang berkualitas. Teman-teman, pada dasarnya saya membuat video ini itu berawal dari kesukaan saya ya, hobi saya di bidang ternak bebek. Nah, pada dulu waktu saya duduk di bangku SMP sampai SMA, saya itu sempat beternak bebek mulai dari DOD sampai bertelur. Nah, dari situlah saya mendapat sebuah pengalaman di mana saya sering dulu sharing sama senior-senior kita di kampung yang beternak bebek bahkan sampai ribuan, itu pun bebeknya diternak secara angon, teman-teman. Jadi di Bali itu sistem beternak bebek secara angon itu sudah dijadwalkan terlebih dahulu sesuai dengan kondisi di sawah, teman-teman. Jadi di sawah itu sudah ditentukan kapan musim untuk bertanam padi, kapan musim untuk cocok tanam yang lain, itu sudah ditentukan oleh masyarakat di kampung dulu. Jadi untuk beternak bebeknya itu sudah dipastikan, sudah dijadwalkan kapan waktunya untuk beternak bebek, kapan waktunya untuk istirahat, itu sudah dipastikan. Karena sesuai dengan kebutuhan yang ada di alam. Seperti jadwal cocok tanam padi. Nah, dari situlah saya banyak mendapat tips-tips, banyak mendapat pelajaran dari pengalaman ternak bebek, walaupun waktu itu saya berternak bebeknya tidak sebanyak yang orang ternak, karena tanggung jawab saya waktu itu bukanlah beternak tapi belajar sekolah. Jadi ternak waktu itu saya paling banyak 30 ekor dari DOD sampai bertelur. Nah, jadi kali ini saya akan simulasi sedikit. Nah, anggaplah pisang ini adalah DOD ya. Jadi untuk menentukan mana DOD yang berkualitas dan mana DOD yang tidak berkualitas itu kita sudah tahu, teman-teman. Jadi permasalahan dari semua ini artinya sebelum beternak bebek itu tidak tahu mana DOD yang berkualitas dan tidak, itu akan menimbulkan masalah ketika DOD itu berumur 25 sampai 30 hari. Itu akan terlihat jelas perbedaan. Artinya fisiknya itu, kehidupannya itu tidak serempak, teman-teman. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, itu disebabkan oleh kualitas DOD. Jadi untuk membedakan kualitasnya itu, saya punya tips satu di sini yang akan saya bagikan. Mana yang DOD yang baik, mana yang DOD yang berkualitas, mana DOD yang tidak berkualitas, untuk menghindari terjadinya ketidaksamaan untuk memperoleh kehidupan DOD yang serempak. Artinya sama-sama besar, tidak ada yang kecil, tidak ada yang. Maka sebelum DOD itu lewat umur dari 1 sampai 5 hari, ini khusus untuk DOD 1 sampai 5 hari, kita bisa pastikan mana DOD yang baik, mana DOD yang tidak baik. Jadi DOD yang baik itu kita pisahkan, DOD yang tidak baik itu kita pelihara dengan perbedaan untuk pemeliharaannya itu kita membedakan. Jadi setelah DOD itu berumur 30 hari akan kita ketahui. Jadi untuk memperoleh keserempakan, artinya sama-sama besar. Jadi DOD yang tidak berkualitas itu kita memberikan
memberikan pakan yang lebih daripada DOD yang berkualitas. Nah, jadi di sini anggaplah ini DOD, teman-teman. Jadi jempol ini teman-teman letakkan di punggung DOD. Nah, 3 jari ini teman-teman letakkan di perut DOD. Nah, begitu 3 jari ini meraba-raba perut DOD tersebut, apabila DOD tersebut perutnya lembek, artinya tidak keras begitu, berarti itu DOD yang berkualitas, yang bagus. Jadi otomatis tanpa harus dirawat secara intensif, artinya di DOD yang berkualitas itu akan tumbuh dengan normal. Jadi dia tidak akan pertumbuhannya tidak akan lambat. Nah, DOD yang pertumbuhannya lambat itu DOD yang tidak berkualitas. Jadi DOD yang tidak berkualitas itu jadi begini, teman-teman. Ketika 3 jari itu meraba perut DOD, itu terasa keras, teman-teman. Jadi kalau keras, berarti itu DOD yang tidak berkualitas. Jadi pertumbuhannya pun tidak normal seperti DOD yang berkualitas. Jadi sebelum DOD itu kita pelihara, kita pisahkan, teman-teman. Jadi berikan DOD yang tidak berkualitas itu pakan yang lebih intensif lagi, yang lebih berkualitas lagi. Artinya ada perbedaan pemeliharaan di sini. Jadi seumpama pakan yang dibutuhkan oleh DOD yang normal, yang berkualitas itu sesuai dengan takaran yang biasa, teman-teman. Nah, untuk pemeliharaan DOD yang tidak berkualitas ini kasih lebih, teman-teman. Jadi ada perbedaan, kita memperlakukan perbedaan pemeliharaan di sini agar tidak terjadi perbedaan. Satu siklus, satu keturunan DOD itu pertumbuhannya akan teman-teman lihat di saat dia berumur 25 sampai 30 hari. Jadi untuk menghindari DOD yang pertumbuhannya tidak merata, terlebih dahulu teman-teman DOD ketika tiba di tempat pemeliharaan teman-teman itu sudah disortir terlebih dahulu, mana DOD yang berkualitas, mana DOD yang tidak berkualitas, agar kita memudahkan untuk memberikan perhatian yang khusus terhadap DOD yang tidak berkualitas untuk mencapai kehidupan DOD yang serempak. Nah, begitu juga dengan pakan DOD sampai bebek bertelur itu mempunyai aturan tersendiri kalau menurut saya, teman-teman. Nanti saya akan bagikan video berikutnya. Ada masa-masa pakan yang membutuhkan protein tinggi. Dan ada DOD yang saya sebut meri yang umurnya 25 sampai 30 ke atas itu sudah tidak memerlukan protein yang tinggi di sana. Jadi ada perbedaan. Nah, begitu juga dengan bebek yang nantinya akan bertelur itu, nanti saya ada tips di sana, ada perbedaan pola pakan, di mana di saat fase DOD itu membutuhkan protein tinggi, di mana ada saatnya fase DOD itu sudah tidak membutuhkan protein yang tinggi karena ditandai dengan tumbuhnya bulu pertama yang keluar di bawah sayap. Nah, nanti akan saya bagikan video berikutnya itu untuk fase-fase yang ditentukan oleh DOD untuk kebutuhan pakannya itu ada. Kapan dia membutuhkan protein yang tinggi, kapan dia membutuhkan karbohidrat yang tinggi. Karena mengambil dari contoh
senior-senior kita di peternakan bebek secara angon, itu ketika umur bebek DOD-nya itu sudah 30 sampai 30 hari lah, itu sudah tidak dicarikan protein yang tinggi lagi di sawah. Bahkan itu akan diistirahatkan ketika siang hari. Nah, diangon untuk dicarikan pakan itu cuma jam pagi dan sore. Jadi siang dia udah merinya itu sudah istirahat, nggak diangon lagi. Jadi dari situlah saya belajar bahwa ada fase-fase pakan DOD sampai bertelur itu ada tipsnya tersendiri. Nanti saya akan buatkan videonya juga. Oke, terima kasih teman-teman. Satu hobi, semoga video ini bermanfaat.